Oke Kak, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak rasanya pakai jaket kuning Shopee itu waktu tengah siang gitu, kayak tengah hari panas? Itu menurut Kakak gimana? Apakah itu kayak zirah buat tempur atau gimana menurut POV Kakak? Ya, kalau siang Mbak ya. Kalau siang panas itu udah pasti ya. Panas udah pasti. Tapi kita kembali lagi ke tekad awal itu yang pertama. Ya, ya kerja emang kayak gini. Kalau panas memang harus ya berani ada resikonya ya. Kita harus berani mengambil resiko itu. Kalau siang kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Jadi ya rasanya ya aku lebih enjoy aja sih, menikmatin aja sih. Tapi biasanya kalau siang-siang itu, terutama kalau orderannya lagi seret Mbak ya, panas-panas, orderan nggak ada, wah itu istilahnya rasa nelongsone kerasa banget loh Mbak. Triple kill. Triple kill. Tapi kalau siang-siang orderannya itu cukup kenceng lah, itu nggak kerasa, panasnya nggak dirasa gitu, lebih kayak gitu sih Mbak. Oke Kak, tadi kan Kakak juga bahas terkait dengan resiko ketika menjadi driver, misal resikonya kayak hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Ada nggak sih Kak resiko-resiko lain menjadi seorang driver atau menjadi mahasiswa atau menjadi content creator? Resiko itu kan pasti ada Mbak ya. Kalau POV dari aku sih, eh kita harus dari ngambil ketiga aktivitas itu terus sehari-hari, aku lebih nguatin mental nih Mbak. Mental karena ya aku kuliah sambil ngojol, yang mana ojol itu seringkali dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Apalagi aku sambil konten kreator. Istilahnya konten kreator lah, aku nggak menyebut konten kreator sih. Itu pasti aja lah Mbak, sinisan-sinisan, hujatan-hujatan dari orang-orang. Ngapain sih kuliah sambil ngojol, kuliah-kuliah wae, tos yang bener, enak. Padahal kan mereka nggak tahu POV apa yang di belakang saya yang harus aku emban gitu, harus aku tanggung gitu. Terus apalagi aku sambil ngonten gitu Mbak ya. Banyak sekali nyinyiran-nyinyiran atau ocehan-ocehan dari bahkan teman-teman terdekat itu seringkali mengolok-olok atau seleb konten kreator tapi ya Aduh, itu sakit banget sih. ya aku nggak ngambil hati sih aku ya itu namanya juga bagian dari proses menjalani kehidupan. Dari situ pun alhamdulillah mental aku kebentuk. Aku lebih nggak peduliin apa kata orang-orang. Ya udahlah, kita cuman punya dua tangan untuk menutup dua telinga. Nggak bisa tuh dua tangan untuk menutup semua mulut-mulut yang orang-orang ocehkan pada kita gitu. Iya, betul sekali. Jadi kayak kita nggak bisa membungkam orang lain, membungkam tapi kita orang. bisa menyaring informasi yang boleh masuk ke kita, yang boleh diresapi, apa yang boleh dibaperin, apa yang nggak boleh gitu ya Kak ya. Kalau tadi Kakak bahas soal hujatan, kan Kakak juga bilang kalau hujatan itu saya abaikan aja gitu. Gimana sih Kakak bisa mengabaikan hujatan-hujatan itu? Maksudnya nggak semua orang bisa loh. Nggak semua orang punya mental yang kuat untuk mengabaikan hujatan itu. Ada cara atau tips nggak? Kalau tips dari aku ya itu tadi Mbak, kita tidak menghiraukan itu. Ya kita just lakuin aja apa yang kita lakukan. Selagi tidak merugikan orang, selagi tidak merugikan diri kita sendiri, ya udah kita lakuin aja itu. Kemudian ya untuk apa tadi? Untuk mengabaikannya. Oh, mengabaikannya. Ya udah kita istilahnya acuh tak acuh aja lah. Biarkan mereka ngomongin apa, kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah ke depan bakal ada impact-nya. Karena menurut aku balas dendam terbaik adalah sebuah pembuktian gitu. Iya, pembuktian menjadi lebih baik. Pembuktian menjadi lebih baik. Ya. Kan tadi kita bahas soal nyinyiran. Selama ini kan pasti udah banyak sekali nyinyiran yang Kakak terima. Nyinyiran yang paling sakit, kayak triple kill kayak di Mobile Legends. Gimana tuh? Apa? Ada sih Pak. Kalau dulu kan waktu awal-awal aku konten kan lebihnya bikin konten ke day in my life gitu. Day in my life. Pada suatu waktu kita tuh pergi bareng-bareng, terus teman itu lebih ke mal gini loh gawe
konten a day in my life kayak niruin kita gitu istilahnya. Iya. Kan kita tahu ya bahasa mana yang guyonan, bahasa mana yang agak menghina gitu kan Iya. ya. Kita tahu lah apa penyampaiannya kayak gimana gitu sih. Padahal kita ngonten itu kan ya nggak bisa gitu dengan keadaan yang terpaksa. Kita harus ada mood yang baik untuk konten gitu. Kayak kita berusaha, kayak merasa udah berusaha yang terbaik, tapi malah itu kayak dihina, menjadi bahan ejekan gitu ya. Kalau boleh tahu Kak, dulu kan emang sering bikin video day in my life. Apakah sampai saat ini masih buat yang sama atau beda atau enggak? Aku beda sih Mbak. Kalau kali ini aku membuat yang vlog aja lah. Vlog apa? Istilahnya itu apa yang terjadi pada kehidupanku hari ini, ya udah aku videoin, nanti aku edit agar supaya lebih menarik dan alhamdulillah dari itu juga aku ngebangun skill ngedit, skill ngomong di depan kamera karena jujur dulu aku tuh nggak pede Mbak di depan kamera gitu Mbak ya, karena ya nggak pede aja gitu. Dari situ aku memberanikan diri untuk mulai awal konten karena nggak ada alasan untuk memulai, harus berani dulu ya. Ya udah aku lakuin aja, terus sampai saat ini juga perkembangannya alhamdulillah ada gitu. Dari aku ngomong di depan kamera menjadi lebih pede, skill kontenku lebih bagus, ngeditku juga alhamdulillah ada perkembangan di setiap harinya ya gitu sih. Dah keren banget ya untuk perjalanannya. Kalau boleh tahu, kalau dulu itu kan day in my life, kenapa itu berhenti dan akhirnya berubah menjadi vlog Kak? Karena kalau aku lihatnya apa ya, konsep videonya lebih menarik yang vlog hari ini karena aku kan ngevlognya pakai musik apa viral. Ya? Musik viral, lebih ke musik DJ gitu, jadi kan gitu platnya kayak gitu sih, lebih enak ditonton, lebih enjoy, lebih asik kalau ditonton gitu kesannya ini. Dan kakak juga mungkin lebih asik ngeditnya ya? Lebih asik ngeditnya. Oke. Aku bahas kembali soal bercanda tadi Kak. Memang banyak orang di dunia ini tuh bercanda kadang tidak tahu batasannya. Kadang niatnya bercanda tapi caranya itu salah sampai yang menghina, merendahkan secara fisik, merendahkan secara mental, menghina pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut kakak orang-orang seperti itu kenapa sih Kak? Kenapa dia bisa kayak gitu? Menurut aku ya apa ya? Karena mereka tuh nggak mau gitu loh lihat kita itu berkembang karena kita tuh berada di tanah yang sama, di hari yang sama, mungkin dengan latar belakang yang sama, mungkin itu sih yang mereka nggak mau kita lihat berkembang. Sebenarnya kan mereka itu nggak mau kita lebih baik dari mereka iya, gitu. Nah, cara kakak membedakan ada nggak Kak? Mungkin kakak selama hidup ini sudah bertemu dengan beberapa orang, kemudian bagaimana sih kakak cara memilah pertemanan itu? Pasti ada tuh pertemanan yang tidak ingin temannya itu lebih baik seperti kakak, mungkin bisa ngevlog, bisa bikin video, kemudian malah dihina-hina. Apakah kakak memiliki spesifikasi pertemanan? Kayak apa ya, syarat temen yang menurut kakak bisa menjadi teman dekat untuk kakak, ada nggak tuh? Kalau aku sih nggak ada ya, aku semua teman aku temenin, cuman ya itu ada mungkin yang membedakan batas interaksi aja. Kalau sama temen ini aku bisa cerita ini, cerita itu, kalau sama temen ini ya mungkin sebatas teman ngobrol, teman main, teman biasa aja. Yang membedakan itu aja. Kan kalau sekarang kontennya adalah nge-vlog, boleh tahu nggak vlog paling berkesan untuk kakak di video yang udah dibuat selama ini apa tuh Kak? Vlog paling berkesan, apa ya? Oh itu, kan aku Shopee Food ya, Shopee Food. Vlog paling berkesan ya kadang aku alhamdulillah dalam satu malam itu mendapatkan tips 50.000, bahkan pernah 100.000 itu, 100.000. Wah, gila itu rasanya tuh ya alhamdulillah banget gitu. Nyes gitu. Banget lah. Terus mungkin yang paling berkesan ya itu aku bisa mengeksplor Jogja. Misal kalau hari ini siang-siang nih, sore-sore aku mendapat orderan ke daerah
pantai selatan. Ya udah itu pasti aku sekalian nyore di pantai, menikmati senja di pantai gitu sih. Nyore bahasanya Jadi nyore. anak indie. Terus lagunya gimana Kak kalau nyore gitu? Lagunya ya apa ya? Raimlode. Ya, Tapi itu. Kakak juga bisa nyanyi. Apakah Kakak termotivasi seperti Nadif Basalamah? Ya motivasi sih iya Pak ya. Karena ya di umur yang 20-an ini aku ingin mencoba segala hal. Seperti yang aku katakan awal, aku ingin mengambil semua kesempatan yang ada di depan, yang apa aja aku ambil. Contoh baru kemarin aku main sama teman-temanku di Puncak Sosok. Itu kan ada sesi sesi jamming. Iya. Kita orang luar boleh ikut nyanyi gitu. Iya. Nah, itu aku sekali, 2 kali ke sana, nggak berani, ketiga kali aku mencoba melawan keraguan aku sendiri bahwasanya kamu tuh bisa. aku bisa gitu. Meskipun ya awal-awal part itu ada nervous, agak gredeg, tapi begitu berjalan ke tengah lagu itu bisa enjoy gitu ternyata. Ternyata yang membuat kita ragu itu ternyata diri kita sendiri gitu. Iya, bener banget. Kayak sebenarnya kita bisa, Ternyata, tapi kita nggak percaya sama diri sendiri. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya gitu. bisa. Kalau lagu paling Kakak suka apa? Kalau lagu paling saat ini saya suka ya lagunya Perunggu sih, Pak. Karena kenapa? ya liriknya tuh lebih ke relate di fase-fase kehidupan saya gitu sekarang. Boleh diceritain nggak fase kehidupan Kakak yang sama dengan lagu Perunggu ini bagaimana? Oh ya, ada satu lagu judulnya Amalan Baik. Di situ ada satu part, ayah tidak mengerti pekerjaanku, ibu khawatir kan jalan yang ku tempuh. Ku tak pernah berharap mereka pahami, selama doa terkirim tanpa henti. Setiap hari, ya itulah yang relate sama saya. Relate banget ya. Orang rumah nggak perlu tahu apa yang aku lakukan di perantauan, jungkir baliknya nggak perlu tahu. Yang terpenting doa mereka yang tetap terluncur setiap hari. Gitu. Yang terpenting itu aja. Tapi emang doa orang tua itu sangat ngaruh sih ke jalan hidup kita ya. Iya. Kayak ibaratnya ketika kita meminta restu ke orang tua, terus orang tua mendoakan kita, itu biasanya jalannya malah jadi mudah ya. Kalau aku ya kayak gitu. Memang doa orang tua itu sangat ngaruh. Mau sekeras apapun dunia menempa kita, tapi kalau doa orang tua juga lebih keras, kita akhirnya bisa melaluinya ya. Kalau kita banting setir pertanyaannya ke skripsi, gimana Mas? Skripsi gimana? Skripsi. Kalau boleh tahu, Mas kan baru aja selesai sidang skripsi. Oh iya. Boleh diceritain nggak untuk penulisan sidang skripsinya soal apa? Oh, aku lebih ke ini sih, manajemen pengelolaan sampah di pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren ini bisa mengelola sampahnya sendiri tanpa menggantungkan pembuangan keluar gitu. Artinya pengelolaan di sini, apakah sampahnya ini dibuat menjadi barang-barang kreatif seperti tas dan lain sebagainya, atau diolah menjadi apa? Kalau di tempat yang aku teliti, yaitu di Kerapiak Peduli Sampah itu Pak ya, sampah diolah menjadi berbagai macam hal. Yang pertama, sampah organik itu dibuat menjadi apa namanya, pakan bebek apa sih? Dedak. Ora, apa ya? Pelet. Enggak apa-apa. Katul. Bebek guys. Sekas sampah apa ya? Apa ya? Kompos. Yang lain aja lah. Kalau sampah anorganik itu di sana dirubah menjadi, misal di sana ada paving block, ada itu berbagai macam karya itu di sana. Dan di tempat aku teliti, ternyata dari sampah itu bisa menjadi berkah, atau dari sampah bisa menjadi penghasilan. Yang mana pondok pesantren itu dulu membuang sampah bisa mengeluarkan uang untuk biaya sampah aja, pembuangan bisa mencapai 10 juta per bulan. 10 juta per bulan? Kalau saat ini mereka zero waste.
zero waste, nggak mengeluarkan sampah, nggak keluar dari gerbang pondok. Mereka olah sendiri sampai alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa menghasilkan yang tertinggi kemarin 20 jutaan. 20 juta menghasilkan uang dari sampah, sedangkan kalau membuang sampah 10 juta. 10 juta per bulan. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau yang anorganik kan diolah itu, kalau organiknya apakah dikasih makan ke maggot? Oh iya tuh Pak, kasih makan maggot. Aku baru keinget. Itu gimana sih Kak? Apakah Kakak juga mempelajari budidaya magotnya juga atau gimana? Aku kan jurusannya manajemen Mbak ya, aku nggak mempelajari itu, aku cuma meneliti bagaimana sistem organisasi Kerapiak Peduli Sampah itu yang berada di bawah naungan pondok bisa menghandle sampah-sampah pondok yang dihasilkan ribuan santri gitu. Keren banget. Bahkan lembaga itu sekarang menjadi rujukan pondok-pondok pesantren. Gimana sih pondok bisa mengelola sampahnya sendiri secara mandiri. Kalau boleh tahu nih Kak, awal mula kenapa Kakak meneliti itu pasti ada ceritanya tuh. Kayak misal nggak sengaja ketemu santri Kerapiak, kemudian cerita-cerita atau gimana itu Kak awalnya? Awalnya tentunya sosial media Mbak ya. Oh, sosial media. Aku lihat tuh FYP ada lembaga Kerapiak Peduli Sampah. Dan di situ banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat, penghargaan yang didapat. Nah, mulai dari situ aku mengulik nih, mengamati terus hal-hal yang dilakukan di sana. Akhirnya merasa cocok dengan prodi yang saya ambil. Akhirnya saya memberanikan diri untuk izin penelitian di sana dan alhamdulillah diizinkan. Alhamdulillah ya. Ya itulah dengan efek media sosial itu ternyata nyata adanya gitu. Iya, betul. Bisa bermanfaat banget ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan biasanya dari lembaga yang luar biasa sudah hebat seperti itu, ada tokoh di belakangnya. Kayak tokoh utama di belakangnya, kayak hero-nya nih dari lembaga itu. Apakah ada atau memang itu pure dari santrinya bareng-bareng? Kalau sejarahnya di lembaga itu hasil inisiasi dari santri-santrinya Mbak. Karena waktu itu kan di Jogja lagi ada krisis kendala darurat sampah itu Mbak ya. Nah, santri-santri di sana itu berpikir, berinovasi bagaimana kita itu tidak menggantungkan sampah ini ke dinas gitu loh. Bagaimana akhirnya mereka memberanikan diri berawal dari mungkin 5 atau 7 orang membuat bagaimana mempelajari mengelola sampah, akhirnya disewankan kepada pengasuh, akhirnya disetujui dan alhamdulillah sampai saat ini profitnya ada itu. Profitnya udah puluhan juta. Itu dari sampah. Dari sampah. Keren banget. Kak, kalau boleh tahu, Kakak juga mondok sebelumnya? Aku mondok sih. Iya, kelihatan. Pertama, identifikasi anak pondok. Pertama, pakai gelang ini. Betul apa betul? Iya sih, betul. Gelang. Yang kedua, potongan rambutnya. Tapi nggak tahu ya, soalnya potongan rambut anak pondok beda. Terus yang ketiga, kalau sering ngaji tuh bibirnya beda, sininya. Spesifik banget. Iya, Masnya Hafiz? Enggak. Tapi sering baca kitab gitu-gitu ya? Ya bisa dikatakan ya sering ya. Oke. Sebagai santri nih Mas, kan banyak tuh di media sosial orang-orang yang merendahkan kiai, merendahkan santri gitu. Menurut pandangan Kakak, orang seperti itu gimana sih? Orang seperti itu ya gimana ya? Ya mereka tuh nggak tahu POV apa yang terjadi sebenarnya di pesantren. Mereka tuh hanya melihat sisi buruknya aja ya. Betul. Padahal kan di balik itu ada sisi baik-baik yang nggak ke expose, yang nggak mereka lihat, yang nggak ada di media sosial gitu. Kalau boleh tahu nih, hal-hal baik apa yang nggak terekspos di dunia luar, tapi sebenarnya itu ada di pondok, tapi orang luar tuh nggak bisa lihat tuh. Boleh dijelaskan nggak? Biar orang-orang
haters yang suka menghina-hina itu bisa lebih paham gitu. Apa yang terjadi POV-nya santri?